for quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties in my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Sania Putri bersama dengan apoteker penanggung jawab Bapak Rizky izin wawancara. Untuk pertanyaan pertama itu, bagaimana pembagian tata letak apotek antara area peracikan, area obat bebas, dan obat bebas terbatas, serta bagaimana tata letak penyimpanan obatnya? Yang pertama, layout apotek itu bisa menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada front desk ya, itu tempat penerimaan resep, kemudian PIO di depan, kemudian penerimaan barang juga di depan. Lalu bagian kedua ada bagian di sini tempat untuk apoteker bekerja. Kalau di depan kan ada TPK, kemudian di belakang ada apoteker, sekaligus di belakang juga ada meja acik. Apa alasan penempatan area peracikan itu dipisahkan dari area pelayanan pasien? Iya, jelas ya, kalau area peracikan itu karena bersifat persiapan menyiapkan obat begitu ya, jadi harus terpisah dengan meja pelayanan sehingga sterilitas juga terjaga. Kemudian utamanya adalah agar tidak terekspos langsung gitu ya di depan gitu, karena ada beberapa racikan juga seperti serbuk, kemudian ada kapsul, itu kan kalau dilakukan di depan atau terbuka akan meningkatkan kontaminasi silang lah seperti itu. Berarti area peracikan itu khususnya di dalam Khusus di dalam hati. Bagaimana sih pengaturan penyimpanan obat agar sesuai dengan standar keamanan dan stabilitas obat? Ya, penyimpanan obat itu berdasarkan biasanya di apotek itu berdasarkan alfabetis, atau nanti ada beberapa bagian yang disimpan berdasarkan farmakologi. Kalau di sini disimpan itu berdasarkan jenis obatnya, ada obat generik dan ada paten, kemudian berdasarkan alfabetis. Jadi ada beberapa memang apotek itu menyimpan obatnya berdasarkan farmakologi, ada juga, tapi itu setahu saya tidak terlalu diwajibkan ya untuk menyimpan secara farmakologi. Yang untuk faktor keamanan itu adalah alfabetis dan adanya lasak ya, jadi ada lookalike, sonolike ya. Nah, itu harus diterapkan karena beberapa obat itu namanya mirip dan kalau disebutkan itu bisa terjadi kesalahan gitu, sehingga penyimpanannya yang perlu ditingkatkan. Untuk letak ruang konseling itu di mana sih dan bagaimana fungsinya dalam pelayanan? Konseling itu ada di depan. Nah, konseling itu sebetulnya hakikatnya itu bersifat privacy sehingga perlu di ruangan khusus, tapi kita kan keterbatasan tempatnya ya, sehingga bisa dilakukan di depan dengan cara ada bangku, kemudian ada meja dan ada bangku di belakangnya untuk apotekernya gitu. Nah, konseling itu dilaksanakan di situ. Dan tadi pertanyaan keduanya, seberapa penting ya? Ya penting ya, karena pasien itu kan kadang-kadang tidak semua orang tahu mengenai apa yang diberikan, obat yang diberikan ke dia itu apa aja. Nah, fungsi apoteker itu di situ. Baik itu apoteker, baik itu TTK dengan ilmu dan batasannya, dan apoteker juga dengan kewenangannya. Ya, jadi menginformasikan obat yang diberikan sudah jelas, kemudian aturan pakai, lalu apabila ada pertanyaan dari pasien tentang efek samping itu perlu dijelaskan. Jika ada interaksi obat juga perlu dijelaskan sehingga pengobatannya menjadi tepat dosis, tepat pasien, seperti itu ya. Kalau pengobatan tepat dosis, tepat pasien, dan yang pasti keamanannya sih. Gitu. Pak, izin bertanya, untuk apa saja sih peralatan utama yang digunakan dalam proses peracikan obat di apotek ini? Oke, alat yang dasar ya. Seperti mortir, stemper, kemudian kalau sekarang itu sudah modernisasi, sudah ada blender, ya, blender mekanis, elektrik,
kemudian ada seal bag. Kalau dulu kan pakai perkamennya dibungkus manual, sekarang udah pakai seal bag, kemudian cangkang kapsul. Lalu seperti halnya di laboratoriumnya ada sendok pengaduk, ada kemudian gelas ukur, itu yang dasar-dasar. Lalu apa saja tahapan yang dilakukan sebelum obat diracik atau obat disiapkan? Tahapannya, oke, yang pertama resep itu di screening dulu, ya. Lalu apoteker melakukan telaah. Apabila terjadi kelebihan dosis atau kekurangan dosis itu dikonfirmasi dulu ke dokternya, nanti sehingga sudah ada konfirmasi dari dokter, baru dilaksanakan peracikan. Nah, setelah diracik, lalu dibungkus dan diserahkan ke pasien, lalu di situ PO juga, langsung pelayanan informasi obat. Dan kalau ada pertanyaan balik dari pasien ya, kita layani, itu kemudian ya selesai. Bapak sebelumnya izin bertanya, bagaimana penggunaan rak penyimpanan obat dalam mendukung sistem FIFO dan FIFO? Oke, ya, penyimpanan obat itu di sini berdasarkan memang alfabetis yang pertama, kemudian FIFO. Jadi yang first in, kemudian first out. Kalau FIFO itu biasanya digunakan ketika memang obat tersebut dikategorikan sebagai slow living, ya, atau slow move gitu. Nah, si FIFO ini dia berfungsi gitu ya, karena first expire, first out. Jadi obat yang begitu expire akan begitu dikeluarkan. Kalau yang repitasinya cepat atau dikategorikan sebagai fast move itu masuk ke FIFO biasanya. Lalu bagaimana alur penerimaan resep mulai dari pasien menyerahkan resep hingga dilakukan screening resep? Oke, pasien karena di sini rata-rata itu resepnya datang dari klinik ya, kliniknya dari sebelah. Jadi pasien dari klinik masuk ke apotek itu memberikan resep, kemudian diterima di depan oleh apoteker atau TTK, nanti dibawa ke belakang, lalu di belakang itu di screening dulu resepnya, baik itu dari kebenaran resep ya, kemudian resipenya, lalu kemudian ada signanya, yang terutama adalah signa dan dosis, itu yang ditelaah oleh apoteker. Jika ada kesalahan atau misalkan ada kekeliruan dari dokter meresepkan, itu harus dikonfirmasi dulu ke dokternya. Nanti dokter akan mengkonfirmasi balik ke apotek atau ke apotekernya, baru nanti di situ setelah dikonfirmasi lalu diracik resepnya gitu. Kita disiapkan. Baik, Bapak selanjutnya ingin bertanya, untuk di apotek ini bagaimana cara penyerahan obat kepada pasien, termasuk cara pemberian informasi obatnya? Oke, setelah tadi resepnya disiapkan, baik itu racikan maupun obat jadi, itu dilabeli etiket, dicetak etiketnya, nanti setelah dicetak obatnya dibawa ke depan, lalu di depan ada kotak penyerahan obat ya. Nah, di situ dilakukan PIO langsung kepada pasiennya dengan syarat harus menanyakan dulu apakah pasiennya benar atas nama siapa, kemudian kalau perlu identifikasi lebih dalam, misalkan tanggal lahir dan tahun lahirnya, gitu ya. Nanti setelah kebenarannya itu sudah pasti, obatnya diberikan, lalu apotekernya memberikan PIO. Itu PIO-nya ada nama obat, kemudian aturan pakai, dan jika ada sirup itu kan ada BUD-nya ya. Nah, dijelaskan juga BUD-nya. Selanjutnya, sediaan apa yang sering diracik dalam apotek ini? Yang mayoritas itu adalah puyat atau serbuk terbagi ya. Terbagi itu kita menggunakan seal bag, sudah tidak menggunakan lagi perkamen yang dilipat manual, tapi menggunakan seal bag untuk meminimalisir obat tersebut tumpah gitu ya dari perkamennya, dan ya untuk lebih akurat lagi si takarannya. Baik. Yang terakhir, apa peran dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek ini? Iya, jelas ya, dari namanya saja sudah apoteker penanggung jawab. Jadi segala aktivitas yang ada di apotek
baik itu pelayanan maupun manajerialnya itu diawasi atau langsung ditangani oleh seorang apoteker, sehingga perannya itu sangat penting dan sangat fundamental. Kalau tidak ada apoteker, ya tidak akan berjalan apotek tersebut, karena dari prasyarat secara undang-undang maupun dari teknis itu harus dilaksanakan sebetulnya oleh apoteker. Bisa saja oleh TTK, tapi atas dasar pengawasan dari apoteker itu sendiri. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Baik, Bapak izin bertanya mengenai apotek di sini, siapa penanggung jawab apotek? Untuk APD-nya sendiri saya sebagai APD-nya. Jadi di sini tidak ada API atau apoteker penanggung, jadi hanya ada apoteker penanggung jawab lalu dengan tenaga teknis kefarmasian. Nah, ini meja laci, kemudian alat yang digunakan standar di peracikan, ada mortir, ada stemper, kemudian ada timbangan. Ini untuk mengisi kapsul, ini untuk blender, ini botol semprot, gelas ukur ya, ini untuk higienis sanitasi, ini etanol 70%, kemudian ada ini untuk mengisi ke dalam seal bag racikan ya, lalu ini blender, ini untuk mekanis elektriknya, dan ini ada cangkang kapsul. Biasanya kalau misalkan dibuat kapsul nanti pakai alatnya yang ini ya, ini untuk mengisi kapsulnya. Sebetulnya ini apa namanya DIY gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mau lebih proper lagi ada yang elektrik gitu, jadi dia otomatis langsung mengisi dengan takaran yang akurat gitu ya. Cuman kalau ini dia mengikuti ukuran daripada cangkang kapsulnya gitu. Cangkang kapsulnya ada nomor ya, ada 0 di sini pakainya, kemudian ada nomor 1, ada nomor 00 itu biasanya jarang, tapi yang sering itu nomor 0 dan nomor 1. Lalu seperti biasa ada ini pipet, ini untuk kalau misalkan ada dry syrup itu pakainya pipet kalau misalkan untuk mengukur lebih akurat lagi. Lalu ini untuk sealnya, ini untuk seal bag puyernya. Jadi sekarang udah pakai seal bag ya, kalau dulu masih pakai perkamen dilipat manual, kalau sekarang sudah lebih praktis lagi. Yang gitu, ini untuk meja racikannya. Yang ini sediaan luar ya, krim salep, kemudian ada tetes mata steril, lalu ada rak racikan juga, kayak sini ada racikan, ini untuk luar, dan ini paten luarnya. Kalau yang di bawah ini untuk nebulizer, semua ada di sini, PPOK semua ada di sini ya. Kemudian bergeser lagi, kalau yang ini adalah ini generik, ini paten tapi berdasarkan alfabet. Dot biru sebagian ada di depan, ini dot merah semua, ini dot merah sama generik. Ini isinya ada yang dot hijau, karena kan dot biru sama merah itu tidak boleh di depannya sebetulnya, tapi yang terlebih utama adalah dot merah tidak boleh di depan. Jadi di sini dot hijau, kemudian ada APC, suplemen. 20 million ways to cope without you. I'm in a reckless fever, a love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been holding